Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, riding pagi. Oh lihat sekarang jam 6. Jadi gue mau riding aja dengan si Zex. Ya, jadi sebenarnya gue tuh udah nunggu banget ada yang komen gitu kan. Mas atau Bang gimana loncat dari 150 cc ke 250 cc, apakah mengagetkan? Gue tuh nungguin banget gitu. Ada yang nanya kayak gitu, gue ngarep banget gitu. Kenapa yang ditanya malah ganti knalpot Bang? Gue pengen ada yang nanya gimana sih kok dari motor bebek terus ke motor 250 cc fairing dan yang 4 silinder. Apakah ada kaget gitu kan? Apakah ada sesuatu yang jauh berubah gitu? Ya gue berharap ada yang nanya, tapi nggak ada yang nanya. Ya udahlah, ya namanya juga gue YouTuber yang belum terkenal. Oke, ya udah kalau gitu walaupun nggak ada yang nanya gue bakal jelasin. Gimana sih rasanya dari 150 cc bebek ya? Bebek ya, inget ya, ini motor bebek, bukan motor fairing 150. Gue dari motor bebek 150 cc ke, aduh jalanannya ogah gua, ogah gua, aduh kotor. Aduh sorry guys, gue paling bete banget kalau ada jalanan beceknya. Oke lanjut. Oke, jalan kosong juga deh guys. Ya, jadi sebenarnya naik dari 150 cc ke 254 silinder gitu ya, itu gue sama sekali nggak ada sesuatu yang ini ya, sesuatu yang wow yang bikin gue sangat terkejut gitu untuk pindah gitu dari 150 cc ke 250 ya. Karena sebenarnya gue udah ya iseng-iseng latihan lah gitu ya. Gue agak sedikit kampungan gitu kan di motor bebek gue tuh. Kalau misalkan gue lagi mau riding gitu, gue agak duduk ke belakang gitu pantatnya gitu kan. Supaya membiasakan diri gitu. Ya jadi gue nggak kaget-kaget banget ya. Untuk masalah ergonomi gue nggak kaget-kaget banget ya. Nah soal tenaga, nah ini yang unik dari power delivery-nya. Kalau gue kan biasa naik motor bebek ya, lebih sering lah daily gue naik motor bebek, dan motor bebek gue itu mesinnya square ya artinya bore sama stroke-nya sama. Power delivery-nya pun akhirnya jadi merata ya, linear gitu. Jadi antara buka gas sama lo ngerasain tenaganya itu ya sesuai gitu ya. Jadi gue ngerasa kayak ya oke gitu lah, ibaratnya tarikannya pun oke lah gitu. Dan kalau lihat video gue sebelumnya kan, gue udah juga ngupgrade si Max ya. Gue tambahin businya gue pakai Denso Iridium, terus bannya juga udah gue ganti sama yang lebih grip ya. Gue pakai Michelin Pilot Street. Terus gue juga ganti sprocket dan gearnya. Jadi sprocketnya gue ganti ke yang ukuran besar 48, sama rantainya gue juga ganti HSBT yang keras banget ya. Jadinya tarikannya jadi bakalan lebih enteng banget ya, karena ada faktor dari sprocket yang besar ya. Sebenarnya tarikannya tuh udah ganas banget. Banyak yang bilang kan Jupiter MX atau MX King itu kan dia jambak banget tarikannya ya, dan gue akui memang bener jambak banget untuk sebuah motor bebek gitu ya.
dan ditambah gear sprocket, jadinya juga tambah jambak lah gitu ibaratnya. Nah, saat gue naik ke ZX25R gitu ya, gue agak bingung, tarikan bawahnya mana nih, kok tarikan bawahnya kayak agak loyo gitu kan. Nariknya tuh nggak senarik 150 cc lah gitu ibaratnya, atau nggak bisa gue bilang setara ya. Ya gue nggak tahu pasti juga karena ini by feeling gitu. Ya jadi kalau di bawah 6000 rpm itu di ZX25R itu tarikannya bisa gue bilang so-so lah. Mungkin ada yang sebagian bilang orang lemot gitu ya. Ya bisa dibilang begitulah gitu. Ya. Tapi tenaga atasnya guys, kalau udah di atas 10.000 atau enggak di atas 12.000 rpm itu bener-bener baru deh kerasa banget ngisinya, terus lo kayak ditariknya itu baru kerasa. Jadi gue baru kali ini nyobain mesin yang kayak gitu ya, secara intens ya. Sebenarnya ada juga sih kayak GSX itu, karena dia overbore juga dia begitu, dia di atas 9.000 rpm dia narik tuh ya, 8.000 9.000 rpm dia baru narik, baru kayak ngerasa ada tarikannya lah gitu ya. Jadi kalau misalkan dari 150 cc ke ZX25R gue rasa nggak kaget ya, kecuali lo memang nggak biasa posisi riding yang nunduk kayak gini. Tapi udah gue bilang di video impresi yang kemarin gue pernah bikin gitu ya, itu nggak nunduknya tuh nggak parah-parah banget. Gue sama sekali nggak pegel, sama sekali. Kalau lo bilang bang pegel nggak, tangannya apa pundak dan kawan-kawannya pegel nggak, no, sama sekali nggak pegel. Ya kayak biasa aja. Ini sekarang gue riding juga nggak pegel. Ya asal lo tahu tumpuannya aja gitu ibaratnya. Kalau lo numpunya di tangan ya pegel tangan lo. Ya soalnya kan menurut gue motor sport kayak gini tumpuannya tuh harusnya ya lo jepit paha di tangki gitu loh. Jadi ibarat tangan lo nggak jadi beban, nggak jadi nunduk gitu. Ya jadi kayak gitu. Jadi gue sama sekali nggak ada pegel-pegelnya. Jadi gue bener-bener nyaman banget, enak banget di ZX25R. Ya walaupun ada perbedaan juga guys, jadi gue akan jelasin perbedaannya lagi. Jadi yang pertama, kalau di Max itu kan suspensinya ini ya, gue bicara masalah kualitas suspensi ya. Kalau di Max kan suspensinya itu masih belum ada linknya lah, terutama suspensi belakang. Ya dan suspensi depannya kayaknya menurut gua kurang begitu refine gitu ya. Jadi getarannya tuh juga lebih minim di ZX gitu. Gua kaget banget getarannya hilang. Biasanya gua yang di kaki itu suka geter-geter, sekarang malah sama sekali nggak ada di ZX gitu. Iya, gue tahu lah itu 1 silinder dilawan sama 4 silinder ya pasti lebih halus 4 silinder. Yes. Dari segi engine jelas ya 4 silinder juara. Ya tapi 1 silinder menurut gua seharusnya bisa lah, kalau getaran-getaran yang kecil-kecil gitu harusnya bisa diredam lah. Cuman gua kaget banget aja bener-bener sampai hilang gitu getarannya. Hilang di 4 silinder tuh nggak ada. Dan menurut gua motor gua Jupiter MX 150 C-Max itu gua rawat-rawat banget guys. Ya gua cekin semua nap gear, karet-karet suspensi, misalkan kalau udah brojol gua ganti. Ya belum pernah sih gua lihat. Masih bagus banget. Rantai juga gua minyakin terus, gua settingin terus. Banyak yang bilang, saudara-saudara gua, sepupu-sepupu gua pakai motor gua tuh bilang motornya masih bagus ya, masih halus, masih enak, nggak pernah ada bunyi yang aneh-aneh gitu. Karena gua juga ganti olinya rutin, gua ganti olinya juga bukan oli yang Yamaha biasa, tapi gue ganti olinya R15 gitu kan, yang paling mahal lah gitu. Karena gue rawat-rawat banget motor gue. Nah tapi gue surprisingly naik ZX itu wow beda banget ya. Terus yang paling bikin beda juga adalah
Tadi kan ergonomi, terus power delivery, terus kehalusan gitu ya. Nah, terus yang bikin beda adalah panas mesinnya. Panas mesinnya. Nah, ini. Gue pernah bawa Jupiter MX 150 ya, C-Max itu sampai waktu gue zaman gue kerja dulu di Jakarta gitu. Itu gue macet-macetan ya di Mampang, terus di terowongan apa sih lupa gue namanya tuh. Kalau lo arah ke Senayan kan lo jalan lurus itu lewat terowongan, naik terowongan ya, pokoknya yang ke arah Kasablanka itu kan suka macet mulu tuh. Itu gue naik Jupiter MX tapi gue nggak merasa panas sama sekali di mesin gitu loh. Yang gue kerasa adalah panas terik matahari gitu. Tapi kalau naik ZX25R mau ke kondisi kayak gini, sekarang gue masih jam 6.50 nih ya, masih adem. Tapi udah panas. Terutama di kaki, di pergelangan tuh bujet. Karena anginnya mungkin diarahin ke situ kali ya, jadi panas guys. Ya jadi panas nih guys, lumayan gitu. Ya jadi panas mesinnya beda sih ya. Ya jadi gimana pun juga menurut gua kalau lo bilang gua nggak adil compare antara Jupiter MX 150 ke ZX25R, ya gua baru punya dua itu. Jadi sorry banget. Tapi gua akan kasih tahu lo perubahan, siapa tahu kan lo yang naik motor bebek tiba-tiba alhamdulillah Allah dengan kemahamurahannya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya tiba-tiba ngasih lo rezeki luar biasa sekali sehingga lo tiba-tiba langsung upgrade misalkan ke 250 cc gitu kan, atau enggak bisa naik lagi ke yang lebih bagus lagi, ya lo bisa tahu perbedaannya setidaknya. Ya bisa dibilang ada harga ada rupa sih, emang beda banget. Dari buildnya juga beda banget. Ini motornya halus banget, beda banget dengan Jupiter MX 150. Walaupun ya gue bilang Jupiter MX 150 itu mulus menurut gue. Ridingnya juga enak, suspensinya empuk, tarikannya ada, terus enak dipakai riding gitu ya, dipakai riding jauh pun juga enak, nyaman banget. Tapi gue kaget ZX25R lebih nyaman itu, maksudnya bukan lebih nyaman masalah suspensinya ya, suspensi lebih keras jelas, cuman karena ngerasa kayak nggak ada getaran, kayak nggak ada lebih halus gitu, mesinnya jauh lebih halus, suspensinya juga ada link ya, pokoknya jadi getaran-getaran di jalan jadi kayak kurang begitu berasa lah gitu, dan lebih anteng. Jadinya ya gue ngerasa wow. Ya bedanya di situ gitu. Dan sisanya perbedaan yang gue sebutin sebelumnya tadi. Oke guys, jadi ya udah kalau gitu penjelasan gak jelas gue tentang kenapa gue tiba-tiba loncat gimana rasanya dari bebek ke motor ZX25R. Ya udah kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Wah, dan sebarkan videonya ke teman-teman kalian semua kalau memang videonya bagus dan lo pengen teman-teman lo tahu tentang video gue. Oke guys, oke, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.